Siap ya? Sudah, Bu. Oke, Sudah. mantap. Selamat Bapak Ibu, selamat untuk memulai coaching. Sesinya sudah direkam. Ya, silakan Pak Frans. Kita mulai dari pertama ya, Ibu ya. Ya. Jangan marah. Ya, Selamat Pak Fian dengan Ibu, siang, silakan. Ibu Erni. Sesinya sudah direkam. Ya, selamat siang Fian, Pak Frans. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Ibu. Oh, baik Pak Frans. Silakan Pak Frans. Apa yang Pak Frans alami? Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu kisaran 50%, Bu. Ya, jadi kira-kira apa yang Pak Frans harapkan dari obrolan kita kali ini? Baik, Bu. Mungkin yang saya harapkan pada obrolan kita kali ini, saya mengharapkan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu. Oh, jadi murid Pak Frans di kelas kurang aktif ya, Pak Frans ya? Iya, Kurang Bu. antusias ya. Nah, menurut Pak Frans, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-muridnya Pak Frans itu kurang antusias di dalam pembelajaran di kelas? Mungkin hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu, yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan atau Oh terlalu iya, monoton, saya terlalu iya, dominan betul untuk juga. berbicara, bercerita di depan murid saya, jadi student teacher center begitu, Bu. Yang Oh kedua iya. mungkin saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau memberi masukan atau aktif berbicara pada saat pembelajaran bersama saya, Bu. Oh begitu ya Pak Frans. Jadi selama ini pembelajaran yang Frans lakukan itu tidak pusat pada murid ya, sehingga membuat murid itu tidak antusias. Yes, Bu. Nah, kira-kira apa saja nantinya itu Pak Frans lakukan sehingga dapat membuat murid Bapak itu lebih antusias di dalam pembelajarannya. Baik, Bu. Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, Bu ya. Tidak Iya, iya benar monoton, sekali. tidak membosankan. Ya, Kira-kira seperti itu, Bu. ya, saya benar sekali Pak Frans. Saya sependapat dengan Pak Frans. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja ya nantinya yang bisa membuat murid-murid itu bisa asyik, ya mereka tidak bosan, mereka antusias di dalam menerima pembelajaran dari Pak Frans. Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu, yang pertama. Iya, Murid benar. diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian Iya, iya. adanya ice breaking, adanya game supaya pembelajaran lebih menarik, tidak terlalu fokus pada diri saya, maksudnya tidak teacher center, Iya, kira-kira iya. seperti itu, Bu. Iya, benar ya, dan mereka tidak bosan lah. Lalu Iya, iya. mengenai tugas yang Pak berikan pada murid-murid Bapak ya, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias ketika mereka mengumpulkan tugas-tugas itu? Kemungkinan besar itu karena tugas saya terlalu banyak, Bu, yang pertama. Kemudian berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, kira-kira seperti itu, Bu. Ya, berarti pemberian tugas yang terlalu banyak juga bisa membosankan siswa ya Pak Frans. Iya, Nah, kalau Ibu. boleh tahu ketika Bapak mengajar itu sumber-sumber apa saja yang Bapak gunakan ya, sumber-sumber belajar maksudnya di sini, apa saja yang Bapak gunakan di kelas? Sumber belajar yang saya gunakan di kelas itu ya buku yang saya peroleh dari perpustakaan, Bu, buku teks buku yang ada di perpustakaan itu, Bu.
Jadi Pak Frans hanya menggunakan sumber belajar dari buku-buku perpustakaan ya? Iya, Bu. Apakah, tidak ada sumber belajar yang lain selain dari buku perpustakaan? Eh, saya berpikir banyak, Bu. Sumber belajar yang lain itu seperti video YouTube, artikel di blog, Ya, ya, atau ya, benar tulisan sekali. ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reels di Instagram, di Facebook, seperti itu Bu. Ya, luar biasa sekali ya Pak Frans ya. Jadi sebenarnya banyak ya sumber-sumber belajar seperti yang sudah Pak Frans sebutkan tadi. Jadi saya yakin Pak Frans kalau Pak Frans menggunakan sumber belajar seperti yang Pak Frans sebutkan tadi, itu pasti membuat siswa akan menjadi lebih antusias di dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa nantinya rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Bu, mungkin yang pertama saya berpikir untuk merancang pembelajaran yang mengasihkan terlebih dahulu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang Ya, sudah saya jelaskan di Ibu sebelumnya, seperti video YouTube, video ya, dari Reels Instagram, dari TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian bentuk ya, tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakatnya murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang, bahagia mengerjakan tugasnya, Bu. Misalnya menggunakan bentuk drama, dalam bentuk lagu, dalam bentuk puisi, pantun, ataupun laporan digital, Bu. Wah, luar biasa sekali ya, apa yang ada di pikiran Pak Frans. Memang benar sekali ya, seperti yang Pak sudah katakan. Lalu kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Baik Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar yang sesungguhnya. Dan saya akan membuat murid-murid saya selalu senang, selalu happy, enjoy dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan atau tekanan atau merasa ditindas, merasa ditekan, merasa dipaksa. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid gitu loh. Ya, Kira-kira seperti itu, Bu. ya, oh, bagus sekali ya, apa yang sudah direncanakan oleh Pak Frans. Saya sangat mendukung sekali ya. Jadi murid di dalam belajar itu mereka merasa senang, merasa bahagia, tidak tertekan, maka mereka akan antusias di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan semua yang Pak Frans sudah rencanakan akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu, terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas waktunya. Kita telah sharing, kita telah Ibu telah memberikan solusi kepada saya telah menemukan beberapa titik terang untuk keluar dari permasalahan ini. Mudah-mudahan kita tetap menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Bu ya. Ya, amin amin ya. Jadi semoga semuanya lancar ya Pak Frans. Siap Ibu, terima kasih banyak. Kita ke Ya, kedua ya langsung Bu ya. ya. Ibu yang saya yang coachnya, Ibu yang coachnya. Saya yang coachnya ya Bu ya. Iya, iya, iya. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Pras, alhamdulillah kabar saya baik. Maaf mengganggu waktunya Pak Frans. Oh, sama sekali tidak mengganggu Bu. Tadi Ibu Erni WA
katanya ada hal yang mengganjal di hati Ibu ya. Ibu ingin Iya, iya, berbagi iya, benar sekali. apa dengan saya? Oh iya, betul sekali Pak Frans. Begini ya Pak, saya akhir-akhir ini ya merasa risau, ya gelisah, karena ada salah satu murid saya di kelas saya itu sering tidak masuk sekolah dengan alasan itu yang berbeda-beda. Kadang bilang bangun kesiangan, sakit perut, belum sarapan, ya menunggu sarapannya. Pokoknya ada sajalah alasannya sehari-harinya itu. Jadi saya merasa bingung, Pak, dengan anak ini. Oh, anak anak ada beberapa anak Bu, ada satu anak atau ada beberapa anak? Ada 2 Pak, yang satunya itu Mikael Mau, yang satunya perempuan itu Yohana. Ini mereka 2 selalu. Cuma yang lebih banyak absennya itu Mikael Mau ini, Pak. Baik Bu, jadi fokus pembicaraan kita hari ini murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya ya Bu ya. Iya, benar sekali Pak Frans, benar sekali. Baik Bu, dari percakapan kita, sharing kita pada kesempatan ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin sekali ya membantu siswa ini agar dia lebih rajin ke sekolah, lebih semangat ke sekolah. Tidak seperti hari-hari kemarinnya yang suka alpa, suka bolos, seperti itu Pak Frans. Luar biasa ya Bu ya, itu menandakan Ibu punya tingkat kepedulian terhadap anak-anak yang luar biasa sekali. Oke Bu, Ibu sudah pernah melakukan apa saja untuk membantu anak-anak ini Bu? Saya pernah menasehatinya, pernah sekali saya memanggilnya, lalu menasehatinya. Kemudian saya juga pernah melakukan konsultasi dengan wali muridnya. Ternyata hasil konsultasi ini saya menemukan bahwa Mikael Mau ini ditinggal sama orang tuanya yang merantau ya. Mereka menjadi TKI di negeri jiran di Malaysia. Sehingga anak ini tinggal bersama neneknya, Pak Frans. Oh, mungkin dia kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kira-kira seperti Ibu ya, seperti itu ya Ibu ya, karena Iya, dia iya. hanya tinggal dengan neneknya, orang tuanya tidak ada di rumah. Maksudnya orang tuanya pergi merantau, jadi anak ini mungkin kurang diperhatikan begitu, kurangnya kasih sayang begitu kira-kira Bu. Iya, Eh, benar-benar sekali, Pak Frans. Iya, Ibu. Dari nasihat yang Ibu Erni berikan dan konsultasi yang Ibu Erni berikan, jika dilihat dari skala poin Ibu ya, 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Erni dalam pencapaian tujuan Ibu? Saya walaupun saya sudah menasihatinya ya, sudah memberikannya itu, cuman posisi skala saya rasa masih di posisi belum mencapai target, masih di bawah 6 ya, kira-kira di posisi 5 lah gitu. Baik Bu, paling tidak Ibu ingin di posisi berapa? Maunya saya kalau bisa itu di posisi 8. Baik Bu, untuk mencapai posisi atau mencapai angka 8 itu, apa yang bisa Ibu Erni lakukan untuk membantu siswa tadi Bu? Membantu si Yohana dengan siapa tadi Bu? Mikael mau ya. Mikael Mau ya. Kira-kira untuk mencapai angka 8 itu apa yang harus Ibu lakukan? Sebelumnya itu, nah ternyata memang selama ini itu yang saya pikirkan Pak Frans. Kira-kira apa yang harus saya lakukan sehingga bagaimana saya dapat membantu kedua anak ini, terutama Mikaelnya, agar dia semangat datang ke sekolah dan tidak alpa lagi atau tidak bolos lagi. Baik Bu, Ibu sudah lama menjadi guru ya. Kalau menurut pengalaman Ibu, anak-anak itu senang jika
perlakuan kita kepada mereka itu seperti apa sih Bu, agar mereka lebih rileks, lebih semangat sekolah, lebih fokus? Ya, mungkin mereka merasa ada ruang tersendiri ya bagi mereka, sehingga saya dapat mengobrol-ngobrol santai dengan mereka. Mereka merasa tidak tertekan dengan gurunya. Nah, jadi mungkin saya bisa melakukan sharing yang santai dengan anak ini, Pak. Baik Bu, dari 2 rencana yang mau Ibu lakukan itu, dari 2 hal ngobrol dalam hal santai atau ngobrol dalam mencari solusi tadi, kira-kira yang bisa dilakukan Ibu Erni itu yang mana nih? Yang mungkin saya lakukan itu, saya akan mengobrol satu persatu ya dengan kedua anak ini di ruang tersendiri, ya baik Yohana maupun Mikael untuk memberikan mereka semangat, memberikan mereka eh, solusi, barangkali ada hal-hal yang mengganjal mereka sehingga mereka tidak datang ke sekolah. Saya akan sharing dengan santai ya dengan mereka kedua Eee, anak ini agar bisa menemukan solusi supaya mereka tidak malas lagi ke sekolah. Baik Bu, kira-kira, dalam waktu dekat ini Ibu mau melakukan apa? Eh, Sesegera mungkin saya akan memanggil kedua anak ini untuk melakukan sharing dengan mereka agar eh, apa yang membuat mengganjal ya, membuat mereka penyebab mereka malas ke sekolah itu bisa ditemukan solusinya, Pak. Betul sekali Ibu ya, supaya masalah segera bisa terselesaikan, ada jalan keluar dari masalah yang sedang Ibu hadapi, apa yang, Ibu Erni dapatkan dari obrolan obrolan kita pada hari ini, Bu? Oh iya Pak, sebelumnya saya merasa sangat bingung sekali Pak. Tadinya ya, saya bingung. Namun setelah melakukan obrolan tadi ya, saya sedikit mempunyai gambaran. Saya sudah mempunyai gambaran atau tindakan yang nantinya akan saya lakukan Pak untuk menghadapi persoalan ini. Jadi terima kasih sekali Pak buat Pak Frans yang sudah memberikan solusi untuk murid-murid saya ini Pak. Baik, sama-sama Ibu, kita akan membicarakan hal ini lagi ya Bu, nanti setelah, Ibu Erni mengobrol bersama anak-anak dulu, baru setelah itu baru kita, membicarakan hal ini lagi ya Ibu ya. Sukses selalu Bu. Ya, amin amin. Terima kasih banyak Pak Frans atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih juga Ibu. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Pak. Oke. Saya berhenti rekam ya Bu ya. Oke. Oh, di sini pengelola